Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anand Nugroho, saya dari Prodi Teknologi Geomatika Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat saya kepada Bapak Radik Khairil Insanu STMT selaku dosen dalam mata kuliah proyeksi peta. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kami dengan judul konsep dasar geodesi dengan jumlah anggota 5 orang, yaitu Anand Nugroho selaku saya sendiri, Muhammad Saili Juliananda, Dia Suci Amanda, Romi, dan Mikhail Jorio. Dan langsung saja ke pokok pembahasan. Pertama kita akan membahas geodesi, memahami bentuk permukaan bumi, model geometrik bentuk bumi, dan datum. Kebutuhan data spasial. Kebutuhan akan data spasial sangat kompleks, mulai dari pilihan format data, analog, vektor, raster, cara mendapatkan data, representasi sistem koordinat, sistem proyeksi peta, dan datum dan elipsoid. Bagaimana jika datum berbeda, apa perlu transformasi dan sebagainya, sehingga perlu memahami properties dari data spasial melalui seputar konsep geodesi. Pembahasan mengenai bentuk bumi, elipsoid, datum, geodesi, sistem koordinat, dan proyeksi tidak dapat dipisahkan dari ilmu geodesi. Geodesi adalah bidang ilmu yang mempelajari bentuk dan ukuran permukaan bumi, menentukan posisi atau koordinat titik-titik, panjang dan arah garis permukaan bumi, termasuk mempelajari medan gravitasi bumi. Ilmu geodesi mencakup geodesi geometris, membahas bentuk dan ukuran bumi, geodesi fisik, membahas masalah medan gaya berat bumi. Nantinya juga kita menentukan bentuk bumi. Terminologi datum, proyeksi, dan sistem koordinat yang dikembangkan digunakan untuk mendeskripsikan bentuk permukaan bumi beserta posisi-posisi dan lokasi geografis unsur-unsur permukaan bumi yang menarik perhatian manusia untuk keperluan survei dan pemetaan navigasi. Model-model geometrik dan bentuk bumi. Gambaran atau geometrik bumi telah berevolusi dari abad ke abad hingga menjadi lebih baik mendekati bentuk fisik sebenarnya, mulai dari model bumi sebagai bidang datar seperti cakram hingga elips putar atau elipsoid seperti berikut. Saya Muhammad Saili Juliananda, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang model-model geometrik bumi, bentuk bumi. Hasil pengamatan terakhir ini yang membuktikan bahwa model geometrik yang paling tepat untuk merepresentasikan bentuk bumi adalah elipsoid. Hasil ini banyak terbukti sejak abad 19 hingga 20. Model bumi elipsoid ini sangat diperlukan untuk perhitungan jarak dan arah sudut jurusan yang akurat dengan jangkauan yang sangat jauh. Contohnya receiver GPS. Bentuk bumi elipsoid ini bukanlah bentuk bumi yang teratur, tapi bentuk dan ukuran dilihat dari permukaan laut rata-rata. Dan selanjutnya saya akan membahas bentuk permukaan bumi. Kita menganggap bentuk permukaan bumi itu bulat. Sebenarnya bentuk bumi adalah elipsoid. Radius pada ekuator sedikit lebih besar dari kutub-kutub. Dan selanjutnya saya akan membahas elipsoid referensi. Geodesi geometris untuk membentuk koordinat titik-titik jarak dan arah di permukaan bumi, sehingga diperlukan adanya suatu bidang sebagai referensi hitungan. Karena permukaan bumi yang tidak rata atau teratur, maka tidak dapat dijadikan sebagai bidang referensi hitungan geodesi. Agar bisa untuk kebutuhan hitungan, maka permukaan fisik bumi diganti dengan permukaan yang teratur dengan bentuk dan ukuran yang mendekati bumi. Dalam hal ini dapat di bidang permukaan yang mendekati bentuk dan ukuran geo, karena memiliki bentuk yang sangat mendekati geometrik elipsoid putar dengan sumbu pendek sebagai sumbu putar yang berhimpit dengan sumbu putar bumi. Geot, bentuk dan ukuran permukaan bumi yang diambil dari permukaan air laut rata-rata dalam keadaan tenang. Karena bentuk geot tak teratur disebabkan perbedaan densitas massa dalam bumi,
maka digunakan geometrik elipsoid pengganti geod sebagai bidang referensi hitungan terkait disiplin ilmu geodesi yang pada akhirnya disebut elipsoid referensi permukaan referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Suci Amanda. Saya anggota dari kelompok 7. Ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu elipsoid referensi. Geometri elipsoid referensi biasanya didefinisikan oleh A, yaitu jari-jari ekuator, F, yaitu flattening atau penggepengan elips putarnya, sedang parameter lain seperti sumbu pendek yang dilambangkan dengan B dan eksentrisitas yang dilambangkan dengan E dapat dihitung atau diturunkan dengan kedua nilai parameter pertama di atas. Cara mencari flattening atau penggepengan yaitu F sama dengan A min B per A, dengan A yaitu jari-jari ekuator dikurang B sumbu pendek dibagi A jari-jari ekuator. Cara mencari eksentrisitas pertama yaitu 2F dikurang F kuadrat. Karena kondisi fisik permukaan bumi atau bentuk geoid beserta faktor lain pada suatu lokasi atau negara tidak sama, maka tidak semua negara menggunakan elipsoid referensi yang sama, sehingga banyak dijumpai beberapa elipsoid referensi di dunia. Untuk menentukan suatu elipsoid referensi berdasarkan kesesuaian atau sedekat mungkin dengan bentuk permukaan geoidnya, terdapat beberapa kategori elipsoid berdasar coverage. Areanya meliputi yang pertama elipsoid lokal, yang kedua elipsoid regional, dan yang ketiga elipsoid global. Elipsoid berdasar coverage areanya meliputi yang pertama elipsoid lokal. Elipsoid lokal jika elipsoid referensi yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian sedekat mungkin dengan bentuk geoid lokalnya relatif tidak luas. Yang kedua, elipsoid regional. Jika elipsoid referensi yang digunakan dipilih sesuai dengan bentuk geoid untuk daerah yang relatif luas atau tingkat regional. Dan yang ketiga, elipsoid global. Jika elipsoid referensi yang digunakan dipilih sesuai atau mendekati dengan bentuk geoid untuk keseluruhan permukaan bumi. Indonesia pada tahun 1860 menggunakan elipsoid Bessel 1841. Pada tahun 1971, Indonesia menggunakan elipsoid GRS 67 atau disebut Spheroid Nasional Indonesia atau SNI. Tahun 1996, Indonesia menggunakan elipsoid referensi global GRS 80 yang digunakan oleh datum WGS 84 dan sangat terkait dengan apps GPS satelit dan memberi nama dengan DGN 95. Beberapa contoh elipsoid standar lainnya. Elipsoid Clarke tahun 1866, major aksis A meter 6.378.206, minor aksis B meter 6.356.584, flattening ratio atau F 1/294,98. Elipsoid GRS 80, major aksis A meter 6.378.137, minor aksis B meter 6.356.752, flattening ratio atau F 1/298,57 dan elipsoid lainnya. Perkenalkan, nama saya Mikael Juryo. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang elipsoid dan dantum. Saya akan mempresentasikan mulai dari slide yang ke-14 sampai dengan slide yang ke-17. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dantum dan cara menentukannya. Jenis-jenis dantum terbagi menjadi 3, yaitu dantum lokal, dantum regional, dan dantum global. Yang pertama yaitu dantum lokal. Dantum lokal merupakan dantum geodesi yang menggunakan elipsoid referensi yang dipilih sedekat mungkin atau paling sesuai dengan bentuk geoid lokal atau relatif tidak luas yang dipetakan. Yang kedua yaitu dantum regional. Dantum regional merupakan dantum geodesi yang menggunakan elipsoid sebagai referensi yang dipilih sedekat mungkin atau yang paling sesuai dengan bentuk geoid atau area yang relatif luas atau regional. Dan yang terakhir yaitu dantum global. Dantum global merupakan dantum geodesi yang menggunakan elipsoid referensi yang dipilih sedekat mungkin atau paling sesuai dengan bentuk geoid area seluruh permukaan bumi.
Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Mikael Jurio. Materi saat ini yang saya akan jelaskan tentang datum regional. Apa itu datum regional? Datum regional, datum geodesi yang menggunakan ellipsoid referensi yang dipilih sedekat mungkin, paling sesuai dengan bentuk geoid untuk area yang relatif luas regional. Datum regional digunakan bersama-sama oleh beberapa negara. Contohnya India, Amerika Utara. Nah, ada juga sebagian dari Amerika bagian utara. RRP datum 1989 digunakan bersama oleh negara dua benua Eropa. Australia geodetik datum 1980 digunakan bersama oleh negara yang terletak di benua Australia. Ya, ada pula datum global. Datum global geodesi menggunakan ellipsoid referensi yang dipilih sedekat mungkin paling sesuai dengan bentuk geod untuk area seluruh permukaan bumi. Beberapa datum lain NAD 27 North American datum of 1927 menggunakan ellipsoid Clark 1966 pada sumbu rotasi non-geocentric. Ada pula NAD 83 menggunakan ellipsoid GRS 80 pada sumbu rotasi geosentris. WGS 84 Gold Geodetic System of 1984 menggunakan ellipsoid GRS 80 hampir sama dengan NAD 83. Nah, di sini ada juga transportasi datum. Pada gambar di bawah, bentuk permukaan ellipsoid lokal yang digunakan sebagai datum lokal mendekati bentuk geoid hanya di daerah survei yang relatif sempit lokal. Tapi jika ellipsoid diganti yang lebih luas mencukupi beberapa negara satu benua, maka datumnya disebut dalam datum regional. Dan jika ellipsoidnya sangat mendekati bentuk geoid SCR seluruhnya permukaan bumi, maka disebut ellipsoid global dan datumnya disebut datum global. Karena perbedaan datum suatu tempat, maka koordinat lintang bujur juga akan berbeda, seperti ini gambar. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf ada kurang dan lebihnya. Saya ucapkan terima kasih.